Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat pastinya. Nah, berjumpa kembali bersama Ibu di sini. Hari ini kita akan belajar tema terakhir pada semester 2 ini, yaitu tema 9. Materi pelajarannya yaitu tentang IPA, tata surya dan planet-planet di sekitarnya. Nah, tahukah kalian? Planet-planet kita berada di suatu galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Tahukah kalian apa itu galaksi? Galaksi adalah sekumpulan bintang-bintang yang membentuk suatu sistem yang terdiri dari satu benda atau lebih benda-benda angkasa yang sebagai anggotanya bergerak secara teratur. Nah, pusat tata surya kita adalah matahari. Selain matahari juga dikelilingi oleh kedelapan planet besar lainnya. Di antaranya ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada 8 planet besar yang mengelilingi matahari. Jika dahulu kita mengenal planetnya ada 9, yang ke-9 adalah Pluto. Tetapi karena Pluto ukurannya sangat kecil dan letaknya jauh dari matahari, maka planet Pluto tidak masuk atau tidak dikategorikan lagi sebagai 8 planet besar lainnya. Nah, ke-8 planet tersebut mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Adapun 8 planet tersebut dibagi lagi menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Untuk planet dalam terbagi menjadi 4 planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. 4 planet yang terdekat dengan bumi, dengan matahari, disebut dengan planet dalam. Sedangkan 4 planet yang letaknya terjauh dari matahari disebut planet luar, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, selain mengenal matahari dan planet-planet lainnya, kita juga akan belajar tentang asteroid, meteorit, kemudian komet, dan satelit. Satelit itu yang mengelilingi planet. Selain mengelilingi planet, satelit juga berputar pada porosnya atau berotasi pada porosnya. Nah, selama planet-planet tersebut tetap berada pada garis edarnya yang disebut dengan orbit, maka planet-planet tersebut tidak akan saling bertabrakan. Nah, untuk mempelajari materi lebih dalam mengenai tata surya, yuk kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari planet dan tata surya. Selain itu, kita juga mempelajari benda-benda langit lainnya. Ada galaksi, matahari dan planet, satelit, asteroid, meteorit, dan komet. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke galaksi. Nah, alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Salah satunya adalah galaksi Bima Sakti, tempat di mana kita tinggal. Adapun dalam galaksi Bima Sakti terdapat benda angkasa luar yang terhitung banyaknya. Di sana terdapat sistem tata surya kita, yaitu sebagai tempat tinggal kita. Galaksi sendiri adalah kumpulan bintang yang membentuk suatu sistem, terdiri atas satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya sebagai anggotanya yang bergerak mengelilingi secara teratur. Kemudian kita akan mengenal matahari dan planet-planet lainnya. Nah, matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Dengan diameter matahari besarnya adalah sekitar
1.400.000 kilometer, yaitu sekitar 110 kali ukuran dari bumi. Nah, matahari tersusun oleh beberapa lapisan, yaitu korona, kromosfer, dan fotosfer, serta lapisan inti. Dari hasil perhitungan, jarak matahari ke bumi adalah sekitar 149.597.892 km. Wow, jauh sekali ya. Nah, besarnya gaya gravitasi matahari 28 kali lebih kuat dibandingkan gaya gravitasi bumi. Suhu permukaannya berkisar antara 5.000 derajat Celcius sampai 6.000 derajat Celcius. Sedangkan suhu intinya bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Sangat panas ya. Unsur gas yang membentuknya adalah hidrogen, helium, karbon, nitrogen, dan unsur-unsur lainnya. Matahari membutuhkan waktu selama 27 hari untuk satu kali putaran rotasi. Ada 8 planet besar yang mengitari atau mengelilingi matahari. Yang pertama, yang paling dekat dengan matahari itu adalah Merkurius. Ini adalah 4 planet dalam ya, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Disebut dengan 4 planet dalam karena jaraknya yang paling dekat dengan matahari. Merkurius. Merkurius. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk sekali mengelilingi matahari adalah 88 hari dan 59 hari untuk melakukan sekali rotasi. Suhunya di siang hari mencapai 430 derajat Celcius, tetapi jika di malam hari mencapai suhu minus 170 derajat Celcius. Masanya adalah 1/10 massa di bumi dan gravitasinya adalah 0,73 kali gravitasi bumi. Pada siang hari, suhu Merkurius mencapai 350 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhu Merkurius mencapai 170 derajat Celcius. Merkurius memiliki permukaan yang berbatu, sangat panas dan tidak beratmosfer, memiliki banyak kawah dan tidak memiliki satelit. Dengan diameter 4.862 km, sehingga merupakan planet terkecil pada tata surya. Selanjutnya adalah Venus. Venus terletak antara orbit Merkurius dengan orbit Bumi yang memiliki garis tengah sekitar 12.104 km. Ukurannya yang hampir sama dengan Bumi, yaitu dengan mempunyai massa atau berat 0,82 kali massa di Bumi. Suhu permukaan Venus dapat mencapai 480 derajat Celcius sehingga sangat kering. Sekali rotasi, planet Venus memerlukan waktu sekitar 243 hari di bumi. Dengan jarak 108 juta kilometer dari matahari, Venus membutuhkan waktu sekitar 225 hari untuk sekali berevolusi mengelilingi matahari. Planet ini sering disebut dengan bintang timur atau bintang kejora karena warnanya yang sangat terang. Selanjutnya kita akan menuju planet ketiga, yaitu Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang memiliki kehidupan. Jarak Bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer dan 2/3-nya luas permukaan Bumi ditutupi dengan lautan. Bentuk Bumi bulat dengan bergaris tengah 12.750 km. Bumi memiliki lapisan atmosfer. Nah, kandungan atmosfer ini terdiri dari gas, yaitu oksigen,
nitrogen, dan jenis gas lainnya yang tidak terlalu besar volumenya. Bumi memerlukan waktu sekitar 24 jam untuk sekali berotasi dan 365,25 hari untuk mengelilingi matahari. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Yang keempat, planet dalam terakhir yaitu adalah planet Mars. Planet Mars berwarna kemerah-merahan dan memiliki garis tengah sekitar 6.780 km. Jaraknya dengan matahari sekitar 228 juta kilometer. Membutuhkan waktu 687 hari untuk mengelilingi matahari dan 25 jam untuk mengelilingi porosnya. Di antara Mars dan Jupiter terdapat kumpulan benda langit kecil yang disebut dengan asteroid atau planetoid. Suhu Mars tidak terlalu tinggi. Pada siang hari maksimal sekitar minus 13 derajat Celcius dan pada malam hari yaitu minus 80 derajat Celcius. Mars mempunyai dua satelit, yaitu Deimos dan Phobos. Selanjutnya kita akan mengenal planet luar. Ada 4, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang jaraknya jauh dengan matahari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya, yaitu dengan diameter 139.500 km. Nah, jarak planet dari matahari yaitu sekitar 778 juta kilometer. Untuk sekali berputar pada sumbunya, Jupiter memerlukan waktu 9 jam 56 menit dan 11 tahun 10 bulan 3 hari untuk mengelilingi matahari. Wow, karena ukurannya yang sangat besar, dia mengelilingi matahari atau berevolusi dengan jumlah waktu yang sangat lama, 11 tahun. Suhu rata-rata di Jupiter sekitar 50 derajat Celcius. Planet Jupiter ini memiliki massa jenis 1,35 kg atau per liter dan gravitasi Jupiter yaitu 2,64 kali gravitasi bumi. Jupiter memiliki 16 satelit. 4 satelit yang terbesar antara lain Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Selanjutnya, planet yang keenam adalah Saturnus. Nah, ini Saturnus adalah planet yang unik ya, karena memiliki cincin. Saturnus adalah planet terbesar kedua dalam tata surya setelah Jupiter. Nah, jarak rata-rata Saturnus ke matahari yaitu 1427 juta kilometer. Waktu untuk berputar pada sumbunya adalah 10 jam 45 menit dan 28 tahun 167 hari untuk sekali mengelilingi matahari. Masanya yaitu 95,2 kali massa di bumi. Nah, Saturnus merupakan planet istimewa karena dilingkari pita awan badai yang berbentuk cincin. Saturnus memiliki lebih dari 20 satelit. Kemudian planet yang ketujuh adalah planet Uranus. Nah, ini planet Uranus memiliki cincin secara vertikal ya, berdiri. Uranus memiliki 11 satelit dan diantaranya yang terbesar adalah satelit yang bernama Titania. Jarak dari planet Uranus ke matahari adalah 2872 km. Dengan suhu rata-rata mencapai 140 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada planet Neptunus yang ke-8. Planet ini berjarak sekitar 4,5 miliar kilometer dari matahari. Suhu rata-ratanya yaitu 120 derajat di bawah rata-rata suhu di bumi. Memiliki 2 satelit yaitu Triton dan Nereid. Planet ini kerap diberi julukan sebagai pembuat ulah
karena seringkali keluar dari jalur orbitnya. Nah, ini adalah penjelasannya ya, planet dalam dan planet luar. Berdasarkan jaraknya terhadap matahari disebut dengan planet dalam, dan berdasarkan ukurannya disebut dengan planet kecil atau planet terestrial. Sedangkan 4 planet lainnya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, yaitu planet yang jaraknya jauh dari matahari, disebut dengan planet luar. Berdasarkan ukurannya disebut dengan planet besar atau planet Jovian. Kemudian kita akan menuju satelit. Nah, pada beberapa planet terdapat satelit, yaitu benda langit pengiring planet. Merkurius tidak memiliki satelit, Venus tidak memiliki satelit, Bumi memiliki satelit, satu yaitu bulan. Sedangkan Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter memiliki 16 satelit, Saturnus memiliki 20 satelit, Uranus memiliki 11 satelit, dan Neptunus memiliki 2 satelit, yaitu satelit Triton dan Nereid. Kemudian asteroid. Asteroid adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteorit. Hampir seluruh asteroid berada di antara garis edar planet Mars dan Jupiter. Arah revolusi asteroid sama dengan arah revolusi planet. Jumlah asteroid sangat banyak, sekitar 100.000 buah. Ini adalah contoh gambar asteroid ya. Kemudian meteorit. Nah, ini perbedaannya. Jika meteorit adalah benda-benda langit dengan berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dan tidak mempunyai lintasan atau jaraknya yang paling terluar. Sedangkan meteorit yang memasuki bumi dan menyala akibat bergesekan dengan atmosfer dinamakan meteor. Meteorit yang mencapai bumi disebut dengan meteorit. Pakai T ya. Yang terakhir adalah komet. Komet adalah benda angkasa kecil yang mengelilingi matahari pada orbit yang sangat lonjong. Bagian-bagian komet terdiri dari inti, kepala atau koma, dan ekor. Ketika mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet menguap membentuk kepala gas dan ekor. Nah, ekor komet selalu terarah menjauhi matahari. Penyebabnya karena adanya hembusan angin dari matahari. Nah, berikut adalah penjelasan materi tentang tata surya dan benda-benda langit di sekitarnya. Sekian penjelasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.